Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan majelis kita dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita masih berada dalam pembahasan hadis yang berbicara tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana saat beliau merasa sakit keras dan beliau khawatir untuk meninggalkan harta dan ahli warisnya, kemudian beliau meminta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW untuk mewasiatkan harta-harta yang beliau miliki, sampai kemudian Rasulullah memberikan nasihat untuk memberikan mewasiatkan hartanya dengan jumlah cukup sepertiga dari keseluruhan harta. Adapun sisanya silahkan diserahkan kepada ahli waris yang memang masih ada pada saat itu, ahli waris dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan mengucapkan, innaka antadzara warasataka aghniya'a khairun min antadzarahum 'alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya engkau apabila wafat dan meninggalkan ahli warismu dalam keadaan tercukupi, ini lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan sehingga meminta-minta kepada manusia yang lainnya. Kemudian dilanjutkan sabda beliau, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Dan sesungguhnya engkau tidak menafkahkan nafkah sekecil apapun apabila engkau menginginkan ridho Allah di sana. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Setiap nafkah yang kita keluarkan untuk keluarga kita, untuk kerabat kita, untuk orang-orang di sekitar kita, kemudian kita berniat untuk mendapatkan ridho Allah dari nafkah tersebut, illa ujirta 'alaiha, kecuali kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari nafkah yang kita keluarkan tersebut. Sekecil apapun bentuk nafkah itu, hatta ma taj'alu fi imra'atika, sampai-sampai apapun yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, kata Rasulullah, ini juga ada ganjaran pahalanya meskipun hanya sesuap nasi. Baru kemudian kita sampai sudah kita bahas, seingat saya sudah kita bahas sampai redaksi yang ini. Baru kemudian kita lanjutkan redaksi hadisnya. Sa'ad bin Abi Waqqas kembali meminta pendapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, ya Rasulullah, wa khallahu ba'da ashabi. Wahai Rasulullah, aku khawatir akan pulang lagi setelah sahabat-sahabatku nanti. Maksudnya di sini apa? Yang dikhawatirkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini sama seperti apa yang dikhawatirkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Dahulu ketika datang perintah untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, salah satu yang menjadi konsekuensi adalah
para penduduk Mekah yang hijrah ke kota Madinah pada saat itu tidak diperkenankan untuk kembali menjadi penduduk Mekah. Tidak diperkenankan untuk kembali lagi tinggal di kota Makkah sampai Rasulullah wafat. Nah, kemudian terjadi suatu peristiwa, ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad juga pada saat itu. Ini kalau yang kita ceritakan ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ada sahabat yang lain yang bernama Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah ini setelah peristiwa Fathu Makkah, beliau pulang kembali ke kota Makkah untuk menemui keluarga-keluarga beliau yang sudah hijrah. Maksudnya sudah hijrah, sudah memeluk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah. Akhirnya kemudian Sa'ad bin Khawlah ini kembali lagi tinggal bersama keluarga beliau, bersama istri beliau, sampai kemudian Sa'ad bin Khawlah ini wafat di kota Mekah. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau tidak ingin kembali lagi ke kota Mekah. Kalaupun kembali lagi ke kota Mekah, jangan sampai beliau wafat di kota Mekah. Karena kalau kembali ke kota Mekah, tinggal lama di sana sampai wafat lagi di kota Mekah, maka status hijrahnya itu sudah statusnya itu sudah kembali lagi menjadi penduduk Mekah, bukan seperti orang-orang muhajirin pada umumnya. Nah, makanya ini yang ditakutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab lagi, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhallah illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya engkau, kalaupun engkau kembali lagi ke kota Mekah, kemudian engkau melakukan amal-amal soleh, di mana amal soleh tersebut engkau maksudkan untuk mendapatkan ridha Allah di sana, illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan, engkau akan mendapatkan derajat, akan mendapatkan tambahan derajat kemuliaan, kata Rasulullah SAW. Jadi meskipun suatu saat nanti Sa'ad bin Abi Waqqas dan seperti yang seperti yang diperkirakan oleh Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika terjadi dialog ini, beliau berada dalam keadaan sakit yang parah. Tapi qadarullah, beliau belum wafat pada saat sakit itu. Justru Rasulullah yang wafat terlebih dahulu setelah peristiwa Fathu Makkah. Nah, ketika setelah Rasulullah wafat, Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih sempat kembali lagi ke Mekah untuk menjadi amir di sana, untuk menjadi pemimpin di sana. Maka kemudian Rasulullah memberikan motivasi kepada Sa'ad, tidak masalah engkau kembali lagi ke kota Mekah, tidak masalah engkau tinggal lagi ke kota Mekah, kalau engkau pun harus kembali ke kota Mekah dan engkau melakukan amal-amal soleh di sana yang ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah, maka engkau akan mendapatkan derajat yang tinggi, kemuliaan engkau akan bertambah, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi yang dikhawatirkan para sahabat itu ketika kembali lagi ke kota Mekah dan kembali menjadi penduduk Mekah, dikhawatirkan hijrahnya akan batal. Tetapi di sini Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala a'qabihim. Ya Allah, lewatkanlah untuk sahabat-sahabatku ini hijrah mereka. Maksudnya lewatkan ini, jangan engkau batalkan status hijrahnya ini kemanapun mereka pergi nanti. Artinya kaum muhajirin yang hijrah ke kota Madinah, meskipun mereka nanti setelah Rasulullah wafat kembali lagi ke kota Mekah untuk tujuan-tujuan tertentu, hijrah mereka ini tidak dinyatakan batal. Status mereka sebagai kaum muhajirin tidak dinyatakan batal, demikian pula pahala hijrah mereka tidak dinyatakan batal. Wala taruddahum ala a'qabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka kepada masa lalu mereka.
Maksudnya jangan kembalikan sahabat-sahabatku ini kepada masa-masa di mana mereka dahulu kafir. Ini yang yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakinnil baisu Sa'ad ibnu Khawlah. Tetapi yang disayangkan adalah, kata Rasulullah, yang disayangkan adalah Sa'ad bin Khawlah ini. Yarsi lahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an mata bi Makkah. Rasulullah menyayangkan keadaan Sa'ad bin Khawlah ini karena Sa'ad bin Khawlah ini wafat di kota Mekkah. Meskipun tadi pahala hijrahnya tidak batal, status hijrahnya tidak batal, tetapi yang diinginkan oleh kaum muhajirin pada saat itu, mereka tidak ingin lagi kembali menjadi penduduk Mekah dan tidak ingin wafat di kota Mekah, agar tidak terkesan hijrah mereka itu batal. Makanya kemudian Rasulullah menyayangkan, meskipun Sa'ad bin Khawlah ini tetap berstatus sebagai muhajirin dan tetap mendapatkan pahala hijrahnya, tapi disayangkan beliau kembali lagi ke kota Mekah dan kemudian wafat di kota Mekah. Yang menjadi inti dari hadis ini adalah beberapa ucapan tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, di mana kita apabila beramal amal soleh, melakukan amal soleh, melakukan nafkah kepada orang-orang terdekat kita, yang harus kita niatkan di situ adalah kita ingin melakukan ibadah-ibadah tersebut untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hadis ini sebenarnya masih berbicara tentang lurusnya niat, keikhlasan niat saat kita melakukan amal-amal ibadah. Hadis yang berikutnya diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kita. Maksudnya tidak melihat di sini bukan berarti Allah tidak melihat. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah melihat seperti apa bentuk tubuh kita, Allah melihat dan memperhatikan gerak-gerik kita. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Allah tidak menilai tidak menilai kita ini melalui bentuk tubuh kita. Bagus atau tidaknya kita bukan ditentukan dengan bagus atau tidaknya bentuk tubuh kita. Bukan dilihat dari bagus atau tidaknya penampakan luar kita. Wala ila suwarikum, dan tidak pula Allah menilai kepada penampakan zahir kita. Bukan itu yang dinilai bagus atau tidaknya seorang muslim, baik atau tidaknya seorang muslim, tetapi kata Rasulullah SAW, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lurus atau tidaknya niat yang ada di hati kita. Akahlah ini yang paling sering terlihat di sekitar kita. Mungkin di antara kita, di sekitar kita ada saudara-saudara kita yang kalau bersedekah ini tidak pernah sedikit jumlah hartanya. Kalau bersedekah ini tidak pernah jumlahnya itu belasan atau puluhan ribu. Minimal kalau dia bersedekah ratusan ribu atau bahkan bisa mencapai angka jutaan. 1 juta, 2 juta itu kalau bersedekah. Nah, tapi kemudian di sisi lain ada juga saudara-saudara kita yang kalau bersedekah itu mungkin nggak pernah mencapai angka ratusan ribu.
Paling banter itu sedekahnya itu puluhan ribu, 20.000, 30.000, 50.000 itu aja sudah jarang-jarang. Tapi seringnya berada pada angka di bawah 50.000. Nah, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan apa yang nampak pada zohir kita. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jumlah sedekahnya berapa, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seberapa ikhlas kita dalam mengeluarkan angka yang kita sedekahkan itu tadi. Bisa jadi ada yang sedekahnya banyak tapi dia kurang ikhlas, kan bisa jadi seperti itu. Ada juga yang sedekahnya sedikit tetapi dia sangat ikhlas ketika dia mengeluarkan sedekah meskipun sedikit jumlahnya itu tadi. Maka kalau seperti itu yang terjadi, perbandingannya adalah yang sedikit jumlahnya tadi, kalau dia keluarkan dengan hati yang lebih ikhlas daripada yang banyak jumlahnya tadi, yang sedikit jumlahnya tadilah yang akan Allah ganjar dengan pahala yang berat dibandingkan sedekah yang dikeluarkan dengan hati yang kurang ikhlas meskipun dengan jumlah yang banyak. Itu salah satu kasus yang bisa kita ilustrasikan untuk memperjelas kandungan hadis ini tadi. Allah tidak melihat kepada penampakan zohir kita. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah niat yang kita sematkan di dalam hati kita. Ini penilaian Allah lah ya. Penilaian Allah tidak bisa disamakan dengan penilaian manusia. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di balik hati kita. Sedangkan kita umat manusia, yang bisa kita lakukan adalah menilai seseorang dari apa yang nampak di hadapan mata kita. Kita nggak bisa menilai seseorang dari hatinya, karena kita nggak tahu seperti apa keadaan hati manusia-manusia yang lainnya. Maka kalau kita sebatas dalam status kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipersilahkan untuk menilai orang lain sesuai dengan apa yang nampak di hadapan mata kita, sesuai dengan zohirnya. Kalau kita melihat ada seseorang yang sholatnya dengan gerakan yang bagus, maka kita nilai dia sebagai orang yang sholatnya baik. Kita boleh nilai dia sebagai orang yang ibadahnya bagus, karena itu yang nampak di hadapan mata kita. Tetapi penilaian Allah berbeda dengan penilaian kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia hanya mampu menilai apa yang nampak di hadapan mata kita, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan untuk menilai apa yang ada di hati kita masing-masing. Nah, jadi jangan samakan penilaian kita dengan penilaian Allah. Kalau kita hanya mampu sampai kepada taraf zohirnya saja, itu yang kita nilai. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui isi hati dari seluruh umat manusia ini, dan kemudian akan menilai sesuai dengan apa yang diniatkan oleh setiap hamba di dalam melakukan seluruh amal ibadahnya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Ayyu dzalika fi sabilillah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang dengan 3 sebab. Ini ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya kalau ada yang ikut berperang, ikut berjihad, tetapi sebabnya di antara 3 ini tadi. Yang pertama, dia ikut berjihad, ikut berperang karena memang dia pemberani, yuqatilu syaja'atan,
karena memang dia punya keberanian. Jadi ketika diajak, ayo kita berperang, ayo kita berperang melawan musuh-musuh kita orang kafir, dia akan mudah untuk memenuhi ajakan tersebut karena memang dia punya keberanian. Jadi karakternya memang seseorang yang pemberani. Artinya dia bisa jadi gengsi kalau menolak ajakan perang tersebut. Bisa jadi gengsi kalau menolak ajakan jihad tersebut, karena khawatir akan mendapatkan predikat seorang pengecut. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua ada lagi orang yang ikut berperang tetapi dengan tujuan untuk melindungi hamiyah. Dia ikut berperang dengan tujuan untuk melindungi sanak saudaranya, melindungi kerabat-kerabatnya, melindungi kotanya. Kalau dia tidak ikut berperang, khawatir nanti orang-orang yang dia cintai ini justru akan menjadi korban dari gempuran musuh. Makanya kemudian dia yang rela untuk berkorban, dia maju untuk berperang agar orang-orang ini terselamatkan. Itu orang yang kedua. Orang yang ketiga, wa yuqatilu riya'an, dan ada juga orang yang ikut berperang, ikut berjihad karena bermaksud untuk riya. Untuk riya itu untuk untuk menampilkan keadaan dirinya. Ini loh saya juga ikut berperang, saya juga bisa berperang. Kemudian ditanya, ayyu dzalika fi sabilillah. Di antara yang ketiga ini, yang manakah peperangan yang masuk dalam kategori fisabilillah? Kemudian dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah. Barang siapa yang berperang dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah definisi dari perang fi sabilillah. Jadi jawabannya Rasulullah keluar dari 3 deskripsi yang ditanyakan oleh sahabat ini tadi. Bagaimana kalau orang berperang karena memang dia punya keberanian? Bagaimana kalau orang berperang dengan tujuan untuk melindungi saudara-saudaranya, melindungi karib kerabatnya, keluarganya, dan seterusnya? Bagaimana kalau ada orang yang berperang dengan tujuan untuk mempertontonkan kehebatannya di hadapan orang lain? Di luar itu semua, Rasulullah memberikan kaidah seperti ini loh makna atau definisi jihad fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, agar kalimat Allah ini menjadi kalimat yang paling tinggi, agar agama Allah ini menjadi agama yang paling mulia di mata manusia-manusia yang lainnya, maka itulah yang dimaksud dengan definisi perang fi sabilillah. Nah, jadi ada orang yang mungkin emosi ketika melihat saudara-saudara kita di Palestina sana dibantai oleh musuh-musuh kita dari orang-orang kafir Yahudi. Emosi. Kemudian berniat untuk berangkat ke Palestina untuk melakukan pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ini hati-hati nih. Kalau berangkat ke sana, kemudian ikut berperang atas dasar dia emosi, emosi karena saudara-saudaranya sudah dibantai di sana, emosi karena orang Muslim di sana sudah dibantai. Hati-hati, bisa jadi emosinya inilah yang akan membelokkan niatnya ketika berperang. Tetapi ketika dia berangkat, luruskan dahulu niatnya, bahwasannya di sini agama di negeri sana, di negeri Palestina sana, agama Allah sedang diinjak-injak. Di negeri Palestina sana agama Allah sedang direndahkan, sedang dihinakan.
masjid-masjid ditutup, orang-orang tidak boleh beribadah, dan kemudian berangkat ke sana berperang untuk meninggikan kembali kalimat Allah, untuk kembali memuliakan agama-agama Allah di sana, ibadah-ibadah kepada Allah kembali dimuliakan di sana, maka inilah niat yang lurus. Jangan sampai pergi ke sana hanya bermodalkan emosi semata. Nah, ini hati-hati, bisa belok niatnya nanti. Inilah yang kemudian disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terkhusus kepada ibadah jihad saja. Kaidah ini tidak terkhusus kepada ibadah jihad saja, melainkan kaidah ini juga bisa mencakup kepada ibadah-ibadah yang lain selain jihad. Apabila kita melakukan suatu amal ibadah dengan niat untuk memuliakan agama Allah, maka inilah niat yang lurus. Maka inilah salah satu gambaran niat yang ikhlas. Ketika kita mengeluarkan sedekah, ketika kita mengeluarkan nafkah kita dengan tujuan bismillah, nafkah ini atau sedekah ini aku keluarkan untuk meninggikan agama Allah, agar agama Allah tidak dipandang sebelah mata, kemudian dikeluarkan. Nah, ini juga salah satu bentuk ibadah yang ikhlas kalau seperti ini. Silakan. Minta penjelasan masalah membedakan antara niat dengan cita-cita itu yang mana pahala. Oke. Kalau cita-cita ini kan bisa mencakup bisa mencakup kehidupan kita di dunia, Ustaz. Kita misalkan membangun masjid, cita-citanya nanti agar orang-orang di komplek ini mudah untuk beribadah. Nah, itu cita-cita. Nah, jadi cita-cita itu bisa mencakup tujuan kita untuk kehidupan kita yang ada di dunia. Sedangkan niat untuk ikhlasnya beribadah ini cakupannya adalah kehidupan kita di akhirat nanti. Kita beribadah dengan niat dengan kita beribadah untuk kita niatkan agar kita mendapatkan pahala di surga. Kita niatkan ibadah kita untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia nanti di akhirat. Nah, itu definisi niat di situ. Jadi untuk mengikhlaskan ibadah kita, yang kita niatkan di sini adalah bayangan-bayangan kita tentang kehidupan di akhirat. Tapi kalau cita-cita ini bisa mencakup kehidupan di akhirat, bisa juga mencakup kehidupan di dunia. Artinya cita-cita ini tidak membatalkan niat kita. Kalau kita mencita-citakan misalkan bangun masjid, kita mencita-citakan agar orang-orang mudah ibadahnya di sini. Nah, ini kan salah satu gambaran cita-cita kita. Kalau seperti itu bukan berarti niat kita akan batal. Bukan berarti niat kita akan rusak dengan cita-cita dunia kita itu tadi. Nah, kemudian bisa jadi juga cita-cita kita misalkan kita sekolah atau belajar ke pondok pesantren, cita-citanya nanti akan mendapatkan kehidupan yang lebih mudah di masa depan kita nanti. Nah, ini cita-cita juga. Ini tidak merusak niat kita. Artinya cita-cita sama niat itu bisa kita satukan. Bisa kita satukan. Dia bukan hal yang bertolak belakang antara niat sama cita-cita itu tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Bakrah. Nah, jadi sahabat ini ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah radhiyallahu anhu
pernah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim bertemu dengan masing-masing membawa pedang, artinya berperang, kelahi antara sesama muslim, kemudian salah satu dari mereka terbunuh, salah satu di antara dua muslim ini tadi terbunuh dalam pertikaian ini tadi, maka kata Rasulullah, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh tadi dua-duanya masuk neraka, kata Rasulullah. Kemudian Abu Bakrah bingung, loh kok bisa? Kalau yang membunuh masuk neraka wajar, tapi saat itu Rasulullah mengatakan yang terbunuh juga masuk dalam neraka. Kemudian ditanya lagi oleh Abu Bakrah, qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul, wahai Rasulullah, okelah wajar kalau yang membunuh itu masuk ke dalam neraka, tapi bagaimana dengan keadaan yang terbunuh? Kok dia juga ikut dimasukkan ke dalam neraka padahal dia jadi korban? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, sesungguhnya orang yang terbunuh itu tadi juga punya niat untuk membunuh lawannya tadi. Nah, ini bahayanya di sini. Ada dua orang sama-sama muslim berkelahi, bacok-bacokan, timpas-timpasan, bunuh-bunuhan. Dua orang ini tidak mungkin saling berkelahi kalau salah satunya tidak berniat untuk membunuh, kan begitu. Terjadi pertikaian, terjadi perkelahian karena masing-masing dari dua orang ini sama-sama berniat untuk membunuh. Maka kemudian yang terbunuh, yang menjadi korban di antara keduanya ini diberikan ganjaran dosa dari niat untuk membunuh saudaranya ini tadi. Meskipun tadi niatnya belum tertunaikan, niatnya tadi belum terpenuhi, tapi dia sudah berniat dan sudah melakukan apa yang dia niatkan. Dia berniat untuk membunuh saudaranya ini tadi. Dia sempat membacok, dia sempat memukul, meskipun kemudian yang terbunuh adalah dia sendiri karena saling pukul-pukulan ini. Nah, maka niat yang sudah dia sematkan di dalam hatinya tadi untuk membunuh saudaranya ini sudah tertunaikan sebenarnya, meskipun kejadiannya di luar apa yang dia rencanakan. Maka kemudian niat membunuh yang sudah tertunaikan tadi meskipun tidak berhasil ini tetap diberikan ganjaran dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua-duanya diberikan ganjaran berupa masuk ke dalam neraka, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau aman itu seperti kejadiannya Qabil sama Habil. Kalau kejadiannya Qabil sama Habil kan sudah jelas Habil mengatakan, kalau engkau laim basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau engkau sodorkan, wahai saudaraku, kalau engkau sodorkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan menyodorkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Pasrah sudah Habil. Kalau memang kau membunuh aku, silahkan. Aku tidak akan melawan, tidak akan ada perlawanan di situ. Kemudian Habil wafat. Dari itu kan sebenarnya bukan perkelahian. Jadi Habil sama sekali tidak membalas pukulannya Qabil, tidak membalas menyakiti Qabil, tidak. Habil diam saja pada saat itu. Kemudian Habil wafat, dan wafatnya Habil tidak diberikan ganjaran neraka. Kenapa? Karena mereka tidak bertikai, mereka tidak saling pukul-pukulan. Habil tidak berniat untuk membunuh Qabil. Berbeda dengan
gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini tadi. Dua orang muslim yang saling membawa senjata ini tadi, kemudian saling berperang, saling pukul-pukulan karena memang kedua-duanya punya niat yang sama. Yang satu punya niat untuk membunuh ini, yang satu pun punya niat untuk membunuh ini. Tetapi namanya perkelahian antara dua orang, korban itu tidak mungkin sama-sama mati kan begitu. Kecil kemungkinan sama-sama mati. Pasti ada yang mati terlebih dahulu. Maka yang mati terlebih dahulu ini kemudian tetap diberikan ganjaran neraka karena dia punya niat untuk membunuh saudaranya dan niat itu sudah tertunaikan meskipun belum berhasil. Allahu a'lam bishawab. Hadis ini berbicara tentang niat buruk. Ini niat buruk. Niat buruk kalau sudah tertunaikan maka dia ada ganjarannya. Nanti kita akan bicara pada hadis yang ke-11 tentang niat yang buruk, seperti apa keadaannya. Niat yang buruk kalau belum ditunaikan maka dia nggak ada konsekuensi apa-apa. Tidak ada konsekuensi dosa di situ kalau belum tertunaikan. Tapi niat yang buruk kalau sudah tertunaikan, kalau sudah ditunaikan meskipun belum berhasil, seperti dalam kasus hadis ini tadi, sudah dia tunaikan, dia punya niat untuk membunuh, sudah ditunaikan, sudah dipukulkan itu tangannya kepada saudaranya, meskipun belum berhasil, maka dia akan mendapatkan ganjaran dosa dari perbuatan, dari niat buruk yang sudah dia tunaikan tadi. Kasus yang lain, contoh yang lain untuk memperjelas permasalahan ini. Mabuk-mabukan misalkan. Nah, ini mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan sudah jelas berdosa. Meminum khamar itu juga, meminum alkohol itu juga sudah jelas berdosa, meskipun tidak sampai mabuk. Ada seseorang yang mudah-mudahan bukan kita di sini. Dia berniat untuk mabuk-mabukan. Jadi niatnya bukan minum satu teguk, dua teguk. Niatnya pengen mabuk. Sudah? Dia niat pengen mabuk, terus kemudian dia beli beberapa botol minuman keras. Ternyata uangnya hanya cukup untuk, setelah sampai di warung, uangnya hanya cukup untuk membeli satu botol minuman keras. Tapi karena dia sudah kadung niat, sudah kadung terlanjur meniatkan tadi, sudah tidak bisa dibatalkan lagi. Akhirnya kemudian satu botol minuman keras yang sudah dia beli tadi dia minum. Ternyata setelah satu botol habis dia tidak bisa mabuk, karena mungkin dia terbiasa mabuk dengan meminum 10 botol. Akhirnya hanya minum satu botol dia tidak mabuk. Nah, apakah yang seperti ini ada ganjaran dosanya? Ada ganjaran dosanya. Sama seperti hadis ini tadi. Dia niat untuk mabuk dan dia sudah tunaikan niat itu tadi, meskipun mabuknya tidak berhasil, maka ganjaran dosanya tetap ada karena dia sudah tunaikan niat buruknya itu tadi. Ada orang yang niat mau membunuh, misalkan, dia sudah muyak sama temannya ini begini-begini, dia punya niat, sudah, akhirnya dia rencanakan satu proses pembunuhan. Dia bawa belati. Ketika ada kesempatan, kemudian dia tunaikan niatnya untuk membunuh ini tadi dengan menikam bagian belakang temannya tadi. Qadarullah, takdir Allah, ternyata temannya ini tadi tidak mati, tidak terbunuh dari perbuatan ini tadi. Tapi tetap dia diberikan ganjaran dosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya tadi sudah ditunaikan meskipun belum berhasil sesuai dengan apa yang dia inginkan. Baik. Hadis yang berikutnya, masih ada sekitar 5 menit lagi. Hadis yang berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Nah, ini hadis ini agak panjang,
Mungkin nanti akan kita putus dulu, nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Hadis ini berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Sholatnya seseorang dalam jamaah ini lebih banyak pahalanya dibandingkan sholatnya sendirian di rumahnya atau sholatnya sendirian di pasarnya. Ini yang kemudian di dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat sendirian di rumah ini masih ada pahalanya. Kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad tidak ada pahalanya. Kalau mau sholat 5 waktu itu harus berjamaah di masjid. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Imam Hambali. Nah makanya kalau di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah itu waktu azan itu kan pasar tutup semua tuh Pak. Kalau bapak-bapak pernah umrah, pernah haji, bahkan beberapa menit sebelum azan tutup sudah itu toko-toko itu. Nah karena sholat jamaah di masjid ini hukumnya wajib di dalam mazhab Hambali. Tidak sah sholat seseorang kalau dilakukan sendirian di rumahnya. Makanya kemudian mereka tutup toko-tokonya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i masih boleh ada pahalanya kalau kita sholat sendirian di rumah. Hanya saja lebih banyak pahalanya, lebih utama kalau kita sholat berjamaah di masjid. Nah, gambarannya adalah akan ditambah pahalanya sebanyak bid'an wa ishrina darajah. Akan ditambah pahalanya oleh Allah sebanyak sekian 20 sekian derajat. Di sini nggak disebutkan 27, tapi disebutkan 20 sekian derajat. Terserah Allah, Allah mau tambah sampai berapa nanti. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida la yanhazuhu illa shalah. Nah, ini mungkin nanti bisa kita lanjutkan gambaran kenapa kok sholat di masjid ini derajat pahalanya lebih banyak daripada sholat sendirian di rumah. Di dalam hadis ini digambarkan oleh Rasulullah ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan saat kita sholat sendirian di rumah. Yang bisa kita dapatkan pahala tersebut kalau kita sholat berjamaah di masjid. Ini nanti akan ada gambarannya di sini. Termasuk saya bocorkan sedikit dulu. Termasuk gambarannya yang tidak bisa kita dapatkan di rumah adalah langkah kaki kita. Langkah kaki kita keluar rumah menuju masjid ini kan ada pahalanya. Kalau kita sholat sendirian di rumah, kemana langkah kaki kita? Kita nggak kemana-mana di situ. Maka salah satu yang menjadi penyebab tambahan pahalanya itu tadi adalah langkah kita saat kita keluar rumah menuju masjid. Ini tambahan pahala dibandingkan kalau kita sholat sendirian di dalam rumah kita tanpa melakukan perjalanan kemana-mana. Allahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.